Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizani Hadi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Swasta Kartika 14 Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menggambarkan bagaimana filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Mari kita mulai. Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan yang berpihak pada murid yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kok ada sih kata-kata berhamba pada sang anak? Nah, maksud dari pemikiran berhamba pada sang anak di sini adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Fokus utamanya adalah murid dan seorang guru hendaknya mendidik dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, apa yang harus dilakukan seorang guru dalam pendidikan yang berpihak pada murid? Pertama, guru harus memberikan kemerdekaan dalam belajar agar para murid dapat mengeksplorasi pelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, berpikirlah secara kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman di abad ke-21 ini dengan memanfaatkan informasi dan teknologi dalam proses pembelajaran. Anak bukan kertas kosong yang bebas kita gambar sesuai keinginan kita. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita dapat menuntun, memfasilitasi, atau membantu si anak untuk menebalkan garis samar-samarnya agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini, saya akan berikan berbagai contoh kegiatan yang sudah kami lakukan di SMA Swasta Kartika 14 dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Antara lain, 1. Program ekstrakurikuler. Pada program ini, para murid dibebaskan memilih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat yang ia miliki untuk dikembangkan menjadi lebih hebat. Kedua, program keagamaan. Tujuan dalam kegiatan keagamaan ini ialah agar murid benar-benar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, program literasi. Murid di sini difokuskan untuk mengeksplor atau mencari ilmu sebanyak-banyaknya dalam budaya membaca, baik secara tradisional maupun secara digital. Keempat, program pembelajaran bervariasi. Salah satunya yaitu mengolah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita serahkan kepada anak-anak barang bekas ini akan dijadikan apa oleh mereka. Kelima, kebiasaan melaksanakan sapa dan salam setiap pagi. Tentunya, untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid cukup berat. Tantangan yang dihadapi sangatlah banyak. Salah satunya ialah para murid masih terlalu malas dan tidak semangat untuk melakukan proses pembelajaran di kelas ataupun kegiatan di sekolah. Lantas, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Nah, salah satu strategi atau solusi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid ini adalah kita jadikan kelas atau sekolah kita menjadi tempat ternyaman bagi murid, sehingga murid akan merasakan adanya panggilan hati yang akan selalu mengajak dirinya untuk senantiasa mengikuti proses pendidikan dan pengajaran yang ada di sekolah dengan ikhlas dan semangat. Dengan begitu, murid pun akan menggali lebih dalam lagi potensi-potensi apa yang ada dalam jiwa dan raganya. Sehingga kita para pendidik hanya akan menuntun murid sesuai dengan lakunya agar menjadi pribadi berkarakter yang menghasilkan minat dan bakat masing-masing murid. Selalu ingat 3 semboyan guru sebagai pendidik.
Pertama, Ingarso Sungkodo. Di garda terdepan harus menjadi contoh. Yang kedua, Imbadio Mangunkaso. Di tengah-tengah harus selalu memberikan motivasi dan semangat. Yang ketiga, Tut Muri Handayani. Di belakang memberikan dorongan agar tepat sampai ke tujuan. Mungkin hanya sekedar demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Dan saya ucapkan terima kasih.